Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam nikmat, baik itu nikmat sehat dan waktu luang, nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah, kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Yupita Safitri akan mempresentasikan tema pembahasan tentang Dakhil Manqul Israiliyat. Adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah: pertama, pengertian dakhil; kedua, pengertian dakhil bi al-manqul; ketiga, sejarah masuknya Israiliyat ke dalam Islam; dan yang keempat, pendapat ulama tentang Israiliyat. Untuk bisa mengetahui pembahasan dari poin-poin tersebut, mari tonton video ini hingga selesai. A. Pengertian dakhil. Dakhil dalam tafsir Al-Quran. Menurut pengertian bahasa, kata dakhil dalam tafsir memiliki arti suatu aib atau kerusakan yang tersembunyi, hakikatnya samar, dan disisipkan di dalam tafsir Al-Quran. Karena kesamaran tersebut, usaha untuk mengetahui dan mengungkapkannya membutuhkan suatu penelitian. Sementara dalam terminologi, dakhil dalam tafsir berarti penafsiran yang tidak ada dasarnya dalam agama. B. Pengertian dakhil bi al-manqul. Meliputi Israiliyat yang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sanad yang sahih maupun hasan, atau Israiliyat yang tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, baik sesuai maupun tidak sesuai. Bentuk dakhil bi al-manqul lainnya adalah hadis-hadis maudhu, baik digunakan dalam menafsirkan teks Al-Quran maupun menjelaskan fadilahnya. Al-dakhil al-manqul atau nakli meliputi 4 hal. Pertama, dakhil dalam tafsir tentang hadis maudhu yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, dakhil dalam tafsir tentang Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, memasukkan kebohongan dalam menafsirkan Al-Quran yang disandarkan pada sahabat. Dan yang keempat, memasukkan kebohongan dalam menafsirkan Al-Quran yang disandarkan pada tabi'in atau hadis-hadis mursal yang tidak dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. B. Sejarah masuknya Israiliyat ke dalam Islam. Sebelum Islam datang, ada satu golongan yang disebut dengan kaum Yahudi, yaitu sekelompok kaum yang dikenal mempunyai peradaban yang tinggi dibandingkan dengan bangsa Arab pada masa itu. Mereka telah membawa pengetahuan keagungan berupa cerita-cerita keagamaan dari kitab suci mereka. Pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan tertindas. Banyak di antara mereka yang lari dan pindah ke Jazirah Arab. Ini terjadi kurang lebih pada tahun 70 Masehi. Pada masa inilah diperkirakan terjadinya perkembangan besar-besaran kisah-kisah Israiliyat dan mengalami kemajuan pada taraf tertentu. Disadari atau tidak, maka terjadilah proses percampuran antara tradisi bangsa Arab dengan khasanah tradisi Yahudi tersebut. Dengan kata lain, adanya kisah Israiliyat merupakan konsekuensi logis dari proses akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab jahiliyah dan kaum Yahudi serta Nasrani. Dikutip dari perkataan Muhammad Hussein Al-Zahabi, lafaz Israiliyat secara tekstual menunjukkan kepada cerita atau berita-berita yang berasal dari Yahudi atau Bani Israel. Meskipun demikian, lafaz Israiliyat digunakan pula penyebutannya kepada berita-berita dan cerita zaman dahulu yang berasal dari selain Yahudi, baik itu Nasrani, Majusi, dan selainnya. Pendapat lain yang menyatakan bahwa timbulnya Israiliyat adalah: pertama, karena semakin banyaknya orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sebelumnya mereka adalah kaum yang berperadaban tinggi. Tatkala masuk Islam, mereka tidak melepaskan seluruh ajaran-ajaran yang mereka anut terlebih dahulu, sehingga dalam pemahamannya seringkali tercampur antara ajaran yang mereka anut terdahulu dengan ajaran Islam. Kedua,
adanya keinginan dari kaum muslim pada waktu itu untuk mengetahui sepenuhnya tentang seluk-beluk bangsa Yahudi yang berperadaban tinggi, di mana Al-Quran hanya mengungkapkan secara sepintas saja. Dengan ini, maka muncullah kelompok mufasir yang berusaha meraih kesempatan itu dengan memasukkan kisah-kisah yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Akibatnya, tafsir itu penuh dengan kesimpang siuran, bahkan terkadang mendekati khurafat dan takhayul. Ketiga, adanya ulama Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akhbar, Wahab bin Munabbih. Mereka dipandang mempunyai andil besar terhadap tersebarnya kisah Israiliyat pada kalangan muslim. Hal inilah dipandang sebagai indikasi bahwa kisah Israiliyat masuk ke dalam Islam sejak masa sahabat dan membawa pengaruh besar terhadap kegiatan penafsiran Al-Quran pada masa-masa sesudahnya. Permulaan munculnya Israiliyat dalam tafsir bermula pada zaman sahabat, karena setelah diteliti terdapat kesamaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan secara ringkas dan dalam kitab lain disebutkan secara panjang lebar, meskipun banyak terjadi penambahan dan pengurangan pada kisah yang terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menemukan kisah-kisah dalam Al-Quran yang disebutkan secara ringkas, terbesit di hatinya untuk mengetahui kisah secara detail. Maka mereka bertanya kepada ahli kitab yang telah masuk Islam, sehingga mulai masuk dan menyebarlah Israiliyat. Meskipun demikian, para sahabat tidak menanyakan seluruhnya kepada mereka, melainkan ingin mengetahui sesuatu yang detail. D. Pendapat ulama tentang Israiliyat. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam Muqaddimah fi Usul al-Tafsir, Israiliyat itu ada 3 macam. Pertama, cerita Israiliyat yang sahih, itu boleh diterima. Kedua, Israiliyat yang dusta, sedangkan kita mengetahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, maka itu harus ditolak. Ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya, juga jangan pula membohongkannya. Al-Bikai dalam Al-Aqwal Al-Qawimah fi Al-Hukum Nakli menyatakan bahwa hukum menukilkan riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh kitab kita adalah boleh. Demikian pula dari pemeluk agama lain, sebab tujuannya hanyalah ingin mengetahui semata, bukan untuk dijadikan pegangan. Pendapat jumhur ulama tentang Israiliyat. Pertama, mereka dapat menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, tawakuf, mendiamkan. Mereka tidak menolak namun juga tidak membenarkan dan menerimanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itulah penjelasan seputar dakhil manqul Israiliyat. Semoga dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.